Oke, sudah semua ya? Itu udah dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang jawab ya, sebenarnya. Selamat pagi. Cewek semua. Selamat pagi. Udah kenceng walaupun masih cewek semua ya. Baik, terima kasih atas kehadiran dan kecepatan untuk datang ke sini supaya pelajaran kita lebih efektif dimulainya, karena hari ini hari pendek ya, ada jam ke 0 atau kebiasaan gitu ya. Tapi kalian dapat apa? Kebiasaan paginya dapat apa? Oh, karena senang. Oh ya, tapi bisa ya. Gak apa-apa, malah enak. Jadi kemarin itu sebenarnya kalian ada komplain karena habis senam masih baju olahraga gitu kan ke sini, maksudnya kan masih keringat gitu, apalagi ruangan tertutup AC begini, jadi sirkulasi udaranya tidak bagus sehingga beberapa guru masih ke sini dan komplain lah ini seperti itu. Tidak apa-apa kan, itu alami, maksudnya karena apes juga ya, beliau masuk pas kalian tahu gitu ya kan, seperti itu. Jadi tidak salah, nanti hari ini insya Allah di sana dingin, di sini dingin, rasanya tidak belum keringat lah, atau keringatnya masih sedikit. Baik, terus kemudian yang tidak hadir berapa orang? 3 orang. Ada 5 yang kosong. Komputer yang di sini ada 36. Jadi kalau ada 5 komputer yang kosong, berarti ada 5 orang yang tidak masuk. Oh maaf, berarti ada 4 orang yang tidak masuk. Silakan dideteksi. 1. Oke, sakit dari pagi atau dia agak kejang-kejang kalau mendengarkan literasi bahasa Indonesia, sukanya matematik gitu kan. Sandal. Siapa? Nur Aini. Kemarin habis nangis, sekarang sakit. Maaf ya, salah berarti. Terus kemudian siapa lagi? 3. Siva. Siva Aulia. Mana sih Siva? Oh iya, sakit juga. Tiara Kali sakit. 1 lagi. Reyhan Aidin. Oh iya, Mas Azhar ya. Makanya tadi pas naik kereta saya nggak ketemu. Izin ya. Naik BS ya. Keretanya bareng saya terus naik BS. Tanya Azhar. Oke.
4 orang, saya mau validasi bahwa yang ada di sini ada 30. Berhitung mulai dari Mbak ke belakang, nanti dari belakang Yusi ke depan sampai Akira. Ya, berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Oke, masih mulai. Baik, saya akan persulit perhitungan Anda dengan kalau kelipatan 5, kamu bilang mekatronik. 1, 2, 3, 4, mekatronik. 6, 7, 8, 9, mekatronik. Nanti tak lihat di sana kamu. Oh gitu. Mekabum. Mau? Iya, oke, lebih pendek. Mekabum 3, kalau mekatronik 4. Mekabum ya. Semangat. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Ayo. Enggak apa-apa, kan lagi latihan. Ya kan? Saya ulang. Yang kelipatan 5, mekabum. Kemudian lanjut ke 4, 5. Oke? Bisa dipahami? Berhitung. Mulai. 1, 2, 4, gabung. 6, 7, 8, 9, Megabung, 11, 13, 14, Megabung, 17, Oke, gitu ya. Karena nggak ada hukuman atau punishment, jadinya nyaman-nyaman saja, ya kan? Oke. Nanti saya mau nyari 2 tumbal yang dia itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi ya terutama yang awal-awal ya kan. Kan kalau error di sini ya udah dapat. Pokoknya saya akan cari 2. Nanti hukumannya nanti pas kelas lagi mulai nanti saya kasih tahu. Ya, oke. Sekarang syaratnya bukan kelipatan 5 yang mekabum, tapi yang mekabum itu banyak kan, tapi juga sangat terdekat gitu. Kalau kelipatan 1 semuanya mekabum udah lalu, ya kan? Kelipatan 3 dan kelipatan 3 kan bikin kan mulai dari sekarang, ya kan? Dan angka yang ada angka 3-nya 13 bukan kelipatan 3, tapi ada 3-nya kan? Paham? Semua paham? Oke. Siap? Siap? Oke. Enggak? Iya. Tapi kan udah tahu hitungannya berapa kan? Oke? Siap? Oke. Sudah siap belum? Saya nyari 2 orang. Oke. Berhitung dari Sadia ke Yusi, terus ke sana. Balik lagi. Oke. Berhitung dari Sadia ke sana ke Yusi, ke sana. Oke. Berhitung. Mulai. Megabung, 4, 5, Megabung, 7, 8, 9. Mas, nama apa sih Mas? Reski, dapat 1 orang. Oke.
Jadi kan saya terserah saya akan kena di mana. Oke, berhitung. Karena Mas selanjutnya baik, saya mulainya dari Iki, ya kan? Dari Iki ke arah sono, ya, arahnya Iki dari ini, ya. Aman Mas, kamu Mas berdua, tenang, ya. Berhitung, mulai. Habis menabung kan dia 9 lagi. Tahu nggak? Nama punya Mbak Nasila. Oke, Mbak Nasila dan Mas Reski. Iri kamu ya. Oke, baik. Nanti punishment-nya nanti akan saya kasih tahu Mbak Nasila sama Mas Reski ya. Tapi tidak berat amat. Nggak sampai push up karena ya nggak mungkin ya, nanti lihat aja, paling saya suruh untuk pendapatnya atau menjawab soal oke, siap, baik, kita mulai ya pelajarannya. Terakhir kemarin kamu sudah tentang spreadsheet ya, saya akan lompat hari ini mengenai pemrograman. Ini sesuatu hal yang baru pun buat kamu, tapi sekarang lagi booming gitu. Harusnya kamu generasi Z itu nggak cuma nonton TikTok, pakai Instagram, apa lagi ya, X ya, Twitter ya, X atau apapun itu, nggak cuma itu harusnya, tapi kamu tuh harus sudah nyampe ke ini, harusnya jadi makanan kalian sehari-hari, harus kamu kuasai ya. Untuk pengembangannya nanti kamu boleh lanjutkan secara mandiri ya, ini hanya ya, teori kepala gitu ya. Harusnya kamu sudah sampai sini karena ini duniamu gitu maksud saya ya. Buat kami, buat saya atau seumuran saya ini sesuatu hal yang keren, memusikkan, tapi keren gitu. Tapi ini bukan barang di zaman saya bukan nggak begini, lebih kuno kalau zaman saya. Tapi ini harusnya adalah makananku sehari-hari, kamu harus menguasai ini maksud saya ya, pemrograman gitu ya. Dan khusus untuk pemrograman Python, bahasa pemrograman itu ada banyak ya, ada bahasa pemrograman JavaScript, ada bahasa pemrograman Java, ada bahasa pemrograman C, ada bahasa pemrograman C++ dan lain sebagainya. Salah satunya Python ya. Kayak ular Pak, iya kayak ular, dia ngambil nama ular, sekarang apa ya, nggak tahu penciptaan gitu ya. Oke. Saya sambil duduk dan berdiri, nggak terganggu kan? Oke. Gitu ya. Baik, bahasa pemrograman Python. Baik. Apa itu Python? Adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, emang ada yang tingkat rendah Pak? Ada. Namanya bahasa assembly, bahasa mesin. Orang mesin pakai mekatronik nanti bisa jadi pakai gitu. Tapi ini tingkat tinggi. Kalau mekatronik mungkin bahasa yang sedang-sedang, itu namanya bahasa PLC, ladder diagram. Nanti kamu akan tahu di kelas 11 kayaknya ya. Kalau ini bahasa pemrograman tipe tingkat tinggi ya, yang dirancang untuk mudah dibaca dan ditulis. Jadi kalau bahasa pemrograman yang bukan tingkat tinggi itu nanti agak sulit dibaca dan ditulis, agak sulit ya, seperti itu. Serta fleksibel penggunaannya. Itu. Pengembangnya, penciptanya namanya Guido van Rossum pada tahun 91. Kalian masih
belum ada gitu. Ayah dan ibuku masih pacaran kan? Atau masih SMA gitu ya. Dan Python kini menjadi salah satu bahasa pemrograman yang populer. Kamu bisa lihat TV yang di depan, di belakang atau di ujung ya. Silakan yang terlihat saja yang enak. Oke, next. Saya nggak tahu pointer. Baik, sejarahnya awal diciptakan, terus perkembangannya dan popularitas ya. Jadi ada 3 fase itu. Penciptaannya ya sebenarnya pada akhir 1980-an dia diciptakan gitu ya. Tapi dirilis atau dikenalkan atau dipublish itu 1991. Kemudian dikembangkan lagi, orang lain mulai tertarik sekitar tahun 2000-an. Kalian belum lahir juga ya? Ya nggak apa-apa, intinya mulai dikembangkan pada tahun 2000-an, itu versi yang awal. Kemudian Python versi 3 sampai sekarang ini masih versi 3, lebih advance, lebih bagus. Itu mulai dikenalkan tahun 2008. Kemudian popularitasnya booming-boomingnya sekarang gitu ya, akhir-akhir sekitar 2019 2020 ini mulai sangat terkenal. Kenapa? Karena perkembangan teknologi pada tahun tersebut sangat pesat, terutama di bidang big data. Pernah dengar big data? Data itu data, pernah dengar ya? Tapi kalau big itu big data itu jangan. Big itu kan besar. Jadi data itu sekarang ini apa ya? Data itu kalau cuma ada ngurusin misalkan 1000 data itu udah apa ya? Sangat-sangat enteng. 1000 data, 1000 siswa, 56 nih ngurus data 56 ini kalau masih pusing ya berarti belum keren gitu. SMK 56 itu muridnya kan 1471 kalau tidak salah. Itu kalau udah pusing itu nggak keren, karena perusahaan-perusahaan besar itu ngurusin data itu mungkin puluhan ribu, ratusan ribu atau mungkin jutaan. Gitu. Kamu bisa bayangin BPS pemilu, data pemilih, misalkan ada sekitar 100 juta orang dewasa untuk pemilihan presiden misalnya. 100 juta, bayang ya, harus bisa, maksudnya kalian tuh zaman ini harus bisa menghandle ya minimal puluhan ribu data. Kalian bisa menghandle puluhan ribu data gitu. Kalian harus bisa menghandle, itu harusnya zamanmu harus begitu ya. Oke, itu ya. Tapi di MTek, di pelajaran matematik itu kalau kamu dikasih statistik ngitung data, udah kalau dikasih 10 data aja, itu sebenarnya harusnya dapat. Karena apa? Kamu itu harusnya zamanmu itu bisa menghandle ratusan ribu data kalian ya. Cuman mungkin kalian belum explore atau belum tahu caranya. Kemudian kelebihannya apa? Mudah dipelajari karena dia termasuk bahasa tingkat tinggi tadi ya, terbaca gitu. Nanti saya kasih tahu kenapa terbaca. Tapi memang ya, kemampuan bahasa Inggris itu harus ditingkatkan menurut saya. Apapun caranya. Pun kalian nggak mau belajar bahasa Inggris, kalian kan punya tools Google Translate atau AI. Jadi sebenarnya kalian nggak ada alasan nggak bisa bahasa Inggris sekarang ya. Bahasa Inggrisnya diperbaiki. Terus perpustakaan ekstensif. Maksudnya perpustakaan itu apa jangan-jangan ya kebaca itu beda. Perpustakaan orang pemrograman itu artinya semacam modul bahasa itu yang paling baik saya dapatkan untuk mengganti bahasa perpustakaan. Nanti kita akan lihat apa itu perpustakaan ya. Terus komunitasnya kuat. Artinya apa? Kamu bikin program di run, dijalankan, error, kamu nanya Google atau nanya siapapun, langsung muncul beberapa
beberapa website yang isinya komunitas ngomongin errormu itu. Jadi errornya banyak. Salah satunya Stack Overflow. Jadi kalau kamu nanti program error, kamu ketik atau cari penyelesaiannya di Google, itu nanti akan muncul beberapa link atau website yang isinya itu komunitas sesuai dengan error yang kamu dapatkan. Gitu. Jadi kuat. Itu sangat membantu ya untuk developer atau programmer. Ya. Next. Kekurangannya kecepatan eksekusi. Bukan tidak cepat ya, tapi ada bahasa pemrograman yang lebih cepat. Jadi dia kalah cepat sama yang lain. Ini bukan lambat dia ya. Ini udah cepat banget. Kamu suruh nulis 1 juta baris, itu paling selesai 5 detik 1 juta baris. Kalau kamu yang nulis, saya tidak akan terlambat lagi, suruh nulis 1 juta kali, itu mungkin 3 minggu baru selesai, kurang kali, karena kamu begitu. Tapi kalau program Python ini kamu suruh dia nulis, saya tidak akan terlambat lagi 1 juta kali, itu paling 3 atau sampai 5 detik saja selesai 1 juta kali. Ya, itu kan udah cepat banget. Pak, itu kenapa ditulis kecepatan eksekusinya itu kelemahan? Karena ada yang lebih cepat. Itu masalah. Udah cepat, tapi ada yang lebih cepat. Gitu ya. Terus nomor 2, pengembangan aplikasi mobile. Ada bahasa pemrograman lain yang lebih punya tempat. Aplikasi mobile itu kayak yang kamu download di HP. Aplikasi mobile di App Store atau Play Store. Ya, misalkan aplikasi WhatsApp itu dikembangkannya biasanya bukan dengan Python. Ya, dengan apa Pak? Bahasa pemrograman yang lain, gitu ya. Oke. Terus kemudian penggunaan Python itu untuk apa sekarang? Aplikasi yang kayak gimana? Yang paling umum digunakan satu web development. Jadi mendevelopment aplikasi website itu banyak yang menggunakan Python juga, walaupun ada yang lebih populer yaitu bahasa pemrograman JavaScript dan PHP gitu ya. Tapi nanti itu ya. Oke, kemudian yang kedua ini yang bikin Python keren atau populer yaitu data science dan machine learning. Nanti kamu bisa cek di YouTube project project Python terbaik nanti muncul, karena dia bisa membuat kamera itu jadi pintar, face recognition kalau kamu pernah dengar. Jadi pengenalan wajahnya dikenalkan, misalkan wajah Kiki, Paris sama Mas Ajak Mata. Terus ternyata yang pengen masuk rumah itu misalkan Mas Azhar, dia kan belum dikenalkan sehingga nggak mau, karena di program yang boleh masuk ke ruangan itu cuma 3 orang tadi. Kalau ada orang lain yang masuk scan mukanya, dia nggak akan mengenal. Itu namanya face recognition. Ya, orang-orang kaya itu pintu rumahnya itu udah begitu, baik biometrik atau baik face recognition. Atau kalau kalian punya laptop yang seharga di atas 15 juta, itu laptopmu itu buat bukanya nggak perlu pakai fingerprint, kalau sekarang fingerprint atau PIN. Itu cuma buka gini, dia nyetel kamu, dia kenal bahwa kamu pemiliknya, langsung auto buka sendiri. Ya, jadi udah sampai sana. Nah, Python bisa tuh. Terus automasi tugas, ini juga sering saya pakai jujur. Jadi saya itu kalau suruh ngerjain apa, saya kadang menggunakan skrip-skrip saya bikin sendiri, saya custom dan menggunakan saya, sehingga saya enter, jalanin, tinggal copy, balik-balik selesai. Ya. Oke, ini pengguna Python.
Ya, Google, Spotify, Instagram, Netflix itu ada kaitannya ya, walaupun tidak semua. Oh iya, biarin. Memang AI ini ada. Terus kemudian ya, maksudnya jujur saja itu tadi itu saya oke. Kemudian ada Dropbox, YouTube, Facebook, bahkan NASA pun dia menggunakan Python sebagai base-nya. Ya, cuman tidak semua aplikasi yang mereka pakai Python. Ini tadi cuma bilang bahwa sebagian dari aplikasi dia itu pakai Python, tapi tidak semua, gitu ya. Next, oke. Mulai belajar Python dari hari ini. Sekali lagi, ini harusnya jadi makanan sehari-hari. Ya, kamu generasi Z yang harusnya menjadikan Python itu makanan sehari-hari, gitu ya. Keuntungannya banyak mas Mbak. Oke, sekarang let's go. Kita nggak usah lama-lama, kamu langsung nyalakan saja komputernya, diisi data hasil seperti biasanya. Kemudian seperti biasa login Google Drive, oke? Login Google Drive. Ya. Gak ada. Kamu kuat sekali. Ya. Oke, langkah berikutnya setelah kamu isi daftar di pengguna labnya, kamu langsung login Google Drive seperti biasa, tapi jangan belajar ID ya, nggak boleh, jangan yang belajar ID. Google Drive, Drive, enter. Ya, Drive, enter. Gimana? Use another account. Gunakan akun lain. Use another account. Use another account. Ya, ya bisa. Use another account. Oke. Yang sudah,
yang sudah bisa masuk, silahkan lakukan langkah keduanya, yaitu upload bahan. Mana bahannya Pak? Saya sudah share di WhatsApp. Ya. Cara uploadnya gimana Pak? Kamu kan sudah bikin folder informatika ya kemarin ya. Di-upload aja di situ. Ya. Jangan ada keluhan lupa password ya. Saya juga nggak tahu password. Ya. Jangan sampai ada keluhan lupa password ya. Ini punya bukan? Saya mau ke belas saya dulu. Ini. Nah ini kan. Nah, iya. Di-upload itu. Masuk dulu. Double klik. Dia nah kan udah ada ini dan itu kan dan nanti diupload punya gimana Pak caranya? Berarti harus masuk WhatsApp kan? Kamu login WhatsApp ya, ini jangan ikut Mbak Junita, kamu apa ini subscribe, nanti kamu masuk di situ download terus diupload ya. Apanya? Tuh, apa itu? Nomornya belakangnya nol. Tak kamu scan bisa. Kamu kan kan ini kan kamu mau dari Pak ini gitu ya. Ya, kamu tahu ya. Apa itu? Nah, kamu masuk ke sini, kamu upload di situ. Nanti, yang mana yang diupload? Kamu apa login WA juga ya? Login WA juga kan situ lah. Kamu login WA, nanti bahan-bahan yang saya kirim di grup itu masukkan di sini. Ya, kamu kalau bisa ngikut ya, kamu tambah aja. Iya. Web. Nah, nanti ya saya share di grup nih. Ini di download semua, nanti diupload di ini ya. 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 Apa itu? Jangan sama. Yang berbeda punya makhluk atau punya pacar ya kamu masuk ke sana ini kemarin kerjaan kan nah nanti bahkan yang saya kasih di website tadi kamu upload di sini ada lima diupload gimana cara upload kamu berarti buka WA kan di sini download 5 itu terus buka aplikasi sama kamu ke web saya Minecraft PMK-nya mana ini Kansa yang mana yang kamu pakai salah satu terserah apa aja oke double klik nah gitu ini kemarin kamu upload foto ya kan nah ini kan kemarin ya oke nah nanti kamu upload ya saya kasih di bahan tadi 5 file nanti diupload di sini ya oke gitu jadi kamu harus ini WhatsApp web WhatsApp web aja ya nomormu 190 bukan ya itu bukan Indonesia ya ini nanti Indonesia bukan nggak bisa BIW itu
Ya. Baik dia gitu ya. Nah, nanti ada ini enggak. Iya, kasih lihat ya. Apa? Ya, itu yang paling suka itu. Yang paling ya itu kita tadi. Nah, bentar dulu. Ini punya kalau ini punya orang aku mau lompat dulu. Dari dia. Nah, didownload 5 itu didownload, nanti diupload ke sini. Ya. Ya. Habis didownload kamu upload di sini. Di website di folder informatika sampah. Karena kemarin nggak punya folder informatika klik. Ya, ini apa? Masa nggak yes di situ? Apa? Ya ini saya gitu. Ya nanti dan ini benar nggak? Nanti dia muncul apa jadi dimasukkan kalimat itu. Jadi download lah, download. Ini download 5, nanti diupload di jadi di download sudah. Nah sekarang ke sini karena kita nanti mau pakai itu. Kan kamu udah punya folder TMK nih. Gitu. Ini kan kamu udah masuk, ya kan? Upload di situ. Nanti kita share aja. Nih kamu masuk sini ya. Nih TMK mana downloadan? Mana downloadan? Nah ini. Nah di share aja ya, di share. Share ke mana Pak? Di tangan. Share ke ada ke ini masukkan gitu ya. Lihat lah 55 nih Pak ya gitu ya hari ini ya oh ya betul saya masih langsung 5 ya download sudah. Terus kamu ke folder download ini, ya folder download, lagi download ya. Nah kan ada pina kan, kamu masukkan ke ini, maaf ya, kamu harus taruh di sini. Nah ini. Bisa ini, nah coba nih, misalkan saya mau ambil ya, syarat masukkan apa namanya ya, aja ya, kamu bener dong di WhatsApp mana, nah itu bener saya pasti salah satu aja, tidak satu, ya lebih dari double ini, ya kamu sama ya Mbak, nih. Nah, ini kan udah download, ini perhatikan semua ya. Nah, sekarang diupload ke folder TMK masing-masing ya. Ini kan masih spreadsheet yang sekarang apa ini sana? Tinggal geser ke sekarang. Nanti dia bisa dibuka. Oke? Nah, bisa? Gak apa-apa. Bisa terus masih di atas ya itu udah sekarang kamu tinggal kamu kan udah dulu nih nah misalnya kamu tarik tangan sini dulu nah apa ya dari sini
Ya, oke, bisa. Yang sudah tahan dulu ya. Alright. Nah, kamu sih. Sudah, mana? Gimana? Angka. Informatika mana? Bikin dulu informatika. Informatika. Oke, semuanya ada di sini ya. Oke, nah sekarang saya lihat di sini dengan tunggu dulu. Belum, saya pasti. Ya, sebentar itu. Ini berarti kan sini. Ya, langsung semua. Kan ada tuh, masukkan ke sini. Boleh kan share aja. Data sampai kesetakan. Oh, satu. Tapi ada 5 kan? Masukkan semua. Oke? Ini. Iya. Nah, ya, di download. Kamu ada download ya? Nah, share aja. Ya, oke. Apa itu? Ya, share aja. Yes. Ya. Apa mana tempat berarti mana? Informatika masuk ke pulang. Nah, ini masuk dulu. Nah, ini kan balik ya. Sekarang bisa. Udah. Ini belum. Iya, mungkin kamu bisa. Karena tadi 5 kan, tapi kita yang satu belum. Ya, tes. Apa lagi? Ya, sip, just. Udah semua? Oke, udah. Oke, sip, just. Sudah? Oke, sip. Just. Akan. Oh iya, dan PM kamu ada di sini. Lima ya, 5 masukkan semua. Ya. Oh, ada di dokumen terus ID. Kamu namanya ID bukan? Ya udah, ini. Saya dulu ya. Apa sih kan? Itu siapa? Jangan salahin. Kamu tidak ada. Ganti gue, salahin ini. Iya. Satu-satu boleh. Kalau semua boleh. Oke, gitu ya. Bukan ada kode yang dikirimkan ke email gitu. Ini email ada nggak? Email. Kok di sana?
Ya. Ya. Mau melakukan begitu ya. Ya. Bisa ya, Mbak? Sama nggak betul di WA ya? Dari WA kan? Nanti ada di sini kan? Ini kan? Nanti di-share dimasukkan ke ini. Masukkan ke sana. 5-5-nya ya. Ya, ayo. Ini malah pacaran lagi. Oke, sip. Gitu ya. Baik. Apa? Ya, situ. Ya, kamu masuk ke informatikanya dia dulu. Oke, gitu ya. Perasaan tuh download dulu di WhatsApp, terus di upload. Gitu ya. Baik. Sekarang kecuali nomor 20 di sini nggak terdeteksi ya, sama nomor 11 memang kosong ya. Nomor 11 nanti nggak akan terdeteksi saya. Oke. Tampil ya inian saya ya. Oke. Sekarang sekalian sudah sampai di sini. Ya kan? Sudah sampai, sorry. Ya. Oke. Saya ikutin kalian ya. Saya bikin misalkan di sini folder informatika 10 PMK 2. Gitu ya. Nah, terus kalian upload kan 5-5-nya kan? Oke, udah 5 begini ya, sama ya. Kalau sudah, kalian tinggal buka aja mulai dari nomor 1. Kita mulai coding ya. Hati-hati kalau kalian nggak paham, tolong ini apa namanya ditanyakan. Saya buka dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini nanti ada yang langsung kebuka seperti saya. Seperti tampilan saya ini langsung kebuka. Tapi nanti biasanya kalian karena belum pernah menggunakan Google Colab itu nanti biasanya suruh install. Ya, kalau memang nanti nggak bisa dibuka, masih begini aja nggak bisa dibuka nih, no application supported misalkan. Ya, yang kamu lakukan adalah baru, terus lainnya, terus hubungkan aplikasi lainnya nanti. Ya, itu cari Colab, COLAB. Cari. Nah, pilih yang ini, lambangnya CO. Ya, nanti install. Nanti di sini ada install. Kamu install dulu. Ya, gitu ya. Oke. Nanti kalau udah install, kamu langsung bisa ngebuka begini. Ya, silahkan lakukan dahulu. Hah? Yang mana? Yang kondisional? Iya, betul itu ya. Oke. Apa? Bisa. Tuh. Ditaruhnya di bagian putih begini ya. Ambil sini bawah. Colak.
enter. Iya. Itu yang CO install. Ya, CO install. Kalau sudah bisa install, langsung buka filenya nomor 1. Install. Iya. Oke. Iya, oke. Masuk dulu kamu ke 89. Oke. Install. Masuk di mana? Nah, nggak bisa buka harus di sini. Install. Penting bikin lagi kawan. Bikin lagi, diingat-ingat. Udah install, dan buka. Sip. Iya. Bukan aplikasi CLMAD. Oke, sip. Terus klik 2 kali. Cepat klik. Nah, gitulah. Ya, double klik itu bukan malah kencang ngeceknya, malah kamu tidur. Kamu banget. Oke. Sip. Ya. Iya, kamu di HP-mu nanti ada kiriman. Ya. HP-mu kan 13 kan? Ada kiriman kode tuh. Kamu pencet tuh. Wah, kamu Instagramanmu. Kirim kode. Keluarin. Enggak. Nanti otomatis betul. Kirim ulang kode. Nah itu. Begitu ya. Ya itu udah perlu Mbak. Mau kamu apa-apain juga perlu. Penting kamu login kasih dia. Login punya ini kasih dia. Tapi kasih kode. Oh. Ini. Iya, nanti masuk emailmu, tapi kodenya jangan kode ini. Ya. Nanti ini. Enggak, email yang ini. Enggak apa. Nah, nanti info namanya bawah. Nah, nanti di sana taruhnya. Oke? 97. Ya. Ya, sekarang paling baru kainnya hubungkan cari colam nanti install colam nanti install. Oke, just waktu kita masih 5 menit dan jam habis nih. Oke, saya izin demo lagi ya. Perhatikan, saya kenalkan interface atau aplikasi dari Google Collaboration. Oke, maaf ya, izin ya, izin ya. Oke, setelah kamu begitu install, kamu klik. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Nah, nanti akan bisa membuka. Gitu. Tapi kalau nggak kamu install, dia nggak akan bisa. Tampil seperti ini ya. Nah, tampilannya di sini ada code, ada teks di atas, ya. Ada run all, tapi biasanya saya nggak pakai run all itu, karena runnya saya pakai yang di bulat kecil ini. Oke? Nah, itu kamu pencet panah ya. Oke. Bagian pertama ini kita akan mengenal tentang variabel dan komen namanya. Ya, variabel dan komen. Sampai sini kalian itu ibaratnya sudah punya asisten yang kamu bisa suruh ngapain aja. Tanpa ngeluh, tanpa gaji. Ya, sampai sini. Nah, sekarang kamu harus kenal dulu fitur-fitur yang ada di asistenmu ini apa aja, ya. Oke, di sini kita pertama kali kenal variabel dulu, ya. Nah, di sini ada sedikit teori, silakan dibaca-baca. Jadi, suatu variabel itu kayak di matematik ya, x, y, z, gitu, dan seterusnya, ya kan? Oke, saya langsung ke bawah aja, walaupun di sini ada larangan-larangan untuk membuat variabel, gitu ya. Maksudnya gimana Pak? Nah, seperti ini.
ini ada satu contoh ya, yang atas ini contoh. Gitu ya. Nah, untuk membuat variabel itu saya misalkan yang saya gedekan. Nah, yang kedua ini saya membuat suatu variabel yaitu NA, nama, ya. Terus biasanya disusul dengan sama dengan baru nilainya. Jadi variabelnya namanya nama, ya. Value-nya atau nilainya adalah Andi, gitu ya. Saya coba di bawah sini, copy paste boleh, atau saya bikin lagi deh. Nama variabelnya sama dengan Andi, misalkan gitu, ya. Sudah? Nah, kalau sudah, ini kamu berhasil membuat variabel, nama variabel dan value variabel tersebut atau nilainya. Saya run ya. Ibaratnya ini pembantu atau asisten kerja lu. Nah, dia loading, terus kemudian ngasih respon. Ya. Gitu. Ada centang sebelah ini. Itu berarti tidak error aplikasinya. Ya. Terus kok kenapa Pak? Wajar. Karena kamu nggak nyuruh dia ngapa-ngapain, cuma ngenalin. Nih, kalau ada nama, maka Andi. Tapi gitu doang, cuma ngasih tahu, tapi nggak suruh tulis, gitu ya. Oke, seperti itu. Terus untuk perintah yang berikutnya itu nanti dulu ya. Sekarang ada variabel yang lain, umur 30. Ada perbedaan di situ ya. Saya copy, saya taruh di bawahnya lagi. Kamu bisa tambah kode ini. Nanti ada kosongan di sini, ya. Oke. Umurnya misalkan 17, gitu, ya. Saya run, langsung centang, berarti sudah selesai juga. Memang tidak terjadi apa-apa karena kita tidak perintah dia untuk tulis. Nanti ya setelah ini, yang penting kamu bisa menuliskan variabel itu. Jadi template-nya, nama variabelnya, terus sama dengan, terus nilainya. Nah, di situ ada yang ada tanda ketik dengan yang angka doang tanpa tanda ketik, ya. Dan semuanya tidak error. Terus yang ketiga, ini misalkan pakai koma-koma juga bisa, ya. Silakan dicoba dulu di lembar kerjamu masing-masing. Oke? Silakan. Dicoba. Ketik ulang, kalau bisa jangan copy paste dari contoh ya, karena harus bisa membuat suatu variabel. Tambah, tambah. Ya kan tinggal udah gitu. Oh iya, maaf ya. Kasih tahu dong, Pak, ditulis dulu. Sorry ya, maaf ya. Maaf. Stop, silakan. Kita ya coba variabel dulu ya. Nanti kita lanjutkan next meeting. Namanya kan? Kamu klik panahnya dulu. Klik panahnya dulu. Panahnya aja. Ya, ke bawah, ke bawah. Ini contohnya. Nah, kamu nulisnya di lembar kerja itu. Ya, belajar nulis. Belajar tulis dulu, pertama kali kamu harus belajar tulis dulu, ya. Nanti di run ya, jangan lupa di run. Oke? Ya. Bebas saja, yang penting saat di run itu cetak berhasil. Nama orang lain boleh, nama artis yang kamu suka boleh. Ya. Belajar nulis dulu. 5 menit lagi kita akhiri ya, karena ada jadwal kelasan lain. Kamu boleh mendahului saya nanti di rumah. Misalkan kamu lihat YouTube, lihat apa gitu boleh. Ya.
Iya, sudah bisa. Kamu langsung buka ini, ikut saja. Karena udah terregister, tinggal buka, udah bisa membuka. Ya, bisa bekerja di sana. Ini kamu tulisnya ada di sini. Ini kan contoh ya. Nah, kamu tulis di sini. Diganti namamu sendiri juga. Apa? Ya, ini sini saya ajarin. Ini kan tarik, muncul, naik dulu. Nah, harus bisa dilepas. Nanti dia masuk. Jadi, itu ya. Yang sudah ngetik diran ya, pastikan centang. Pastikan centang. Nah, kalau error, nah itu. Nah, itu kenapa masih dilihat di atas? Nah, nah, ini kalau kamu ke atas, kenapa tadi itu? Karena apa ya? Iya, di awal kita boleh angka, kalau di belakang boleh. Misalkan ini mana satu, tapi kalau di depan nggak boleh. Coba kira, iya, betul. Sip, itu ya. Nah, nanti misalkan ini kan ada yang nggak boleh kan? Hanya boleh mengandung huruf, angka, dan underscore. Berarti ya, kalau kamu kasih lambang lain, nggak boleh. Misalkan ini dikasih F, ini ya. Kalau tidak, gitu. Jadi apa? Di sini kita maksudnya harus ada boleh angka, huruf, dan underscore. Oke, baik. Ya. Nah sekarang coba ini ada case. Tidak boleh dimulai dengan angka. Misalkan di sini satu nama. Ini kasih angka satu di depannya. Namanya. Ya. Ini kasih angka satu kan nggak boleh, pasti error. Coba. Nah gitu ya. Tapi kalau di belakang boleh nggak? Kan boleh. Kan nggak ada larangan ya kalau di belakang. Di belakang. Nama satu gitu. Nggak usah pakai spasi ya. Nah, boleh, masih boleh ya, itu ya. Jadi di explore memberikan nama sebuah variabel adalah larangan tertentu. Ini Mas Radit, ini harus kamu semua. Hanya boleh mengandung huruf angka, berarti strip boleh. Strip itu nama artis, strip. Kalau sudah bagian, nah pasti ya. Nah dia bilang kalau assign nggak boleh tanda minus. Nah coba dihapus lagi. Nama pakainya underscore, kan boleh ya underscore. Sim, itu ya. Ini masih boleh kalau underscore. Ya, itu ya. Jadi yang atas dibaca-baca lagi, explore lagi. Ada larangan-larangan tertentu yang nggak boleh ditambah. Hanya boleh mengandung underscore. Spasi boleh nggak? Nggak boleh kan? Ya. Oke. Ya, kalau sudah centang sudah berarti berhasil. Kamu nanti dilanjutkan di rumah atau minggu depan, gitu ya. Iya, dicoba satu-satu. Ya, kamu ngerjainnya di sini Mbak Owa. Ya, kalau nggak ada masalah. Ya, ya, ikutin contoh saya ini. Salah satu, ya, gitu ya. Oke, saya pikir itu dulu. Ingat, kamu tadi login di dua aplikasi, yaitu Drive dan WhatsApp. Kewajibanmu adalah log out, gitu ya. Silakan kamu log out karena waktu kita sudah habis. Di log out dua-duanya, kemudian restart, ya. Log out dua-duanya, kemudian restart. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Jangan lupa juga dirapikan keyboard, mouse, dan bangkunya ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau